Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anumadrah Kertawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali berjumpa dengan kami dalam acara Siraman Rohani Hindu yang hari ini mengangkat tema tentang pernikahan dalam agama Hindu. Bersama saya Dea Aponidia yang akan membawa acara pada hari ini. Di sini juga berhadir narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Imade Darmayasa. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Adik Dea. Bagaimana kabarnya Pak? Astungkare, sehat walafiat. Astungkare. Beliau adalah Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau akan menyampaikan siraman rohani agama Hindu hari ini dengan tema pernikahan dalam agama Hindu. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, pernikahan dalam ajaran agama Hindu bukan hanya sekedar ikatan lahiriah antara dua insan, namun ikatan yang menyatu, yang dilandasi oleh dharma, arta, kama, dan juga moksa. Melalui pernikahan ini, dua jiwa menyatu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis dalam bingkai ajaran dharma. Baik, langsung saja Pak, mengenai pernikahan dalam agama Hindu ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama nih Pak, bagaimana hukum pernikahan dalam agama Hindu itu sendiri Pak? Baik, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, sepertinya tema ini cukup menarik ya, apalagi Adik Dea ini belum menikah Adik Dea ya. Belum, Pak. Ya mungkin ini persiapan untuk pernikahan juga ini ya. Astungkare. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana hukum pernikahan dalam agama Hindu. Baik, kalau kita berbicara tentang hukum pernikahan apa perkawinan sih? Nah, ini yang menjadi pertanyaan Nah, juga ya, sebenarnya Pak, ya? Kalau menurut undang-undang itu disebutkan bukan pernikahan Adik Dea ya, tetapi perkawinan. Ya, jadi ada undang-undang perkawinan untuk di agama Hindu. Tapi kalau di undang-undang pernikahan itu khusus untuk agama Islam, gitu ya. Undang-undang pernikahan kalau nggak salah nomor 25 kalau salah ya. Nomor 5 ya, nomor 5 tahun 1954. Itu undang-undang pernikahan untuk yang agama Islam. Tetapi kalau undang-undang perkawinan, nah itu ya berlaku untuk agama Hindu selain Islam ya. Itu adalah undang-undang perkawinan nomor 1 ya tahun 1974. Kemudian disempurnakan dengan undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019. Nah, ini landasan yang dipakai. Jadi bukan pernikahan ya. Jadi sebutannya adalah perkawinan ya. Makanya yang ada wiwahe patra itu artinya adalah surat perkawinan ya, bukan surat pernikahan gitu ya. Nah, dalam undang-undang tahun 2000 Undang-Undang nomor 1 1974 yang mengatur perkawinan itu menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah hubungan yang mengikat ya, antara dua jenis yang memiliki tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaannya apa dari Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu adalah salah satunya pada batas usia. Ya, batas usia berapa pernikahan itu boleh dilakukan ya. Kalau yang nomor 1 tahun 1974 itu minimal 16 tahun. Tetapi kemudian disempurnakan menjadi minimal 19 tahun. Nah, sebenarnya perkawinan itu dalam Hindu itu hukumnya itu wajib atau tidak sih kan gitu ya. Kalau bicara tentang hukum tuh landasan hukumnya wajib apa tidak? Kalau bicara wajib ataupun tidak, saya tidak bisa memberikan statement ini ya, tetapi yang jelas dalam Hindu boleh menikah ya, tapi boleh juga tidak kawin ya. Boleh kawin tapi boleh juga bagus juga kalau kawin gitu ya, karena perkawinan ini pada intinya kan nanti untuk
mendapatkan keturunan, ataupun paling tidak ada yang mengatakan bahwa perkawinan ini agar kegiatan yardnya yang kita lakukan menjadi sempurna, gitu ya. Nah jadi beberapa tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan ya, misalnya yang tidak kawin ada, gitu ya. Contohnya kakek Bisma, kalau kita penonton Ramayana, Mahabharata ya, Bisma itu tidak kawin dia, ya, dia menjadi brahmacari seumur hidup. Sedangkan ya kalau yang kawin sih banyak kan gitu ya. Nah, perkawinan itu sebenarnya merupakan tahapan kehidupan yang harus dilalui oleh setiap umat manusia. Ya. Kita di Hindu diajarkan bahwa ada 4 tahapan kehidupan yang disebut dengan catur asrama. Ya. Begitu kita lahir, kita mengalami tahap kehidupan yang disebut dengan brahmacari. Brahmacari berarti kita berguru, ya, mencari tentang kebenaran, belajar tentang Weda. Nah, itulah tahapan-tahapan kita bersekolah, menuntut ilmu, ya, menjadi mahasiswi ya seperti yang dia ini. Nah, itu adalah tahapan brahmacari namanya ya. Nah, setelah tahapan brahmacari ini kita lewati, barulah kita menuju jenjang yang namanya grahasta ya. Kehidupan grahasta ini adalah tahapan kehidupan berumah tangga seperti tema yang kita angkat sekarang ini. Setelah kita berumah tangga selesai, bukan finish rumah tangga tidak, tapi masa berumah tangga sudah dilalui ya, manusia atau Hindu mengajarkan untuk menempuh kehidupan, mengurangi kehidupan dunia menjadi biksuke ya, atau sannyasin, kemudian menjadi wanaprastha ya. Masa istilahnya pengabdian kita sudah bukan untuk cari mengisi perut lagi gitu ya, tetapi mengajarkan kebaikan kepada orang dan sebagainya. Ya, itulah tahapan-tahapan kehidupan yang diajarkan oleh agama Hindu. Sehingga kalau tanya landasan hukumnya itu apa ya? Hukum dalam kawin dalam agama Hindu itu boleh dilakukan ataupun harus dilakukan, tapi tidak menjadi wajib, tidak ya, bukan kewajiban, karena ada beberapa orang yang juga tidak melakukan perkawinan karena tadi ya, karena untuk kebaikan ya, misalnya tidak sehat ya, tidak mampu menafkahi ya, lahir dan batin dan sebagainya, itu tidak wajib melakukan perkawinan. Nah, begitu. Nah, sangat menarik sekali penjelasan dari Bapak. Jadi ditegaskan bahwa di dalam agama Hindu itu adalah perkawinan ya Pak ya? Iya, bukan perkawinan. Dan ini juga sudah diatur dalam undang-undang, dan juga perkawinan itu tidak wajib ya, jadi boleh dilaksanakan atau boleh juga, karena itu tergantung dari pilihan hidup masing-masing. Ya, pilihan hidup masing-masing. Ya, dan perlu saya tambahkan sedikit lagi Dede ya, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu diatur bahwa seseorang yang melakukan perkawinan itu perlu mendapatkan pembinaan ya. Calon pengantin wajib mendapat pembinaan dari Parisade ya, dari lembaga Hindu yang disebut dengan Parisade Hindu Dharma Indonesia ya. Nah, pembinaan ini oleh kantor Kemenag itu ada namanya disebut dengan Rumah Bina Keluarga Sukinah, RBKS. Ya, Rumah Bina Keluarga Sukinah inilah yang bertugas memberikan pembinaan kepada calon mempelai, ya, wanita maupun pria. Nah, di situ akan setelah dilakukan pembinaan itu, di samping diarahkan bagaimana membina keluarga yang sukinah, ya, bukan sakinah ya, tapi sukinah. Gitu. Kalau di Hindu disebut keluarga yang sukinah. Nah, itu juga diberikan layanan periksa kesehatan. Ya. Apakah layak nggak si pasangan ini menempuh kehidupan berumah tangga? Nah, jika semua kualifikasi yang diberikan oleh lembaga PHDI itu dinyatakan clear, ya, barulah PHDI itu akan mengeluarkan pengumuman bahwa yang bersangkutan akan melakukan pernikahan pada hari tertentu, hari apa gitu ya, yang setelah dikonsulkan dengan pandita atau pindandita
ya yang akan memuput acara pernikahan tersebut. Ya, jadi PHDI itu yang punya ranahnya, bukan suku deke, bukan lembaga adat. Ya, kalau PHDI yang mengeluarkan, karena itu PHDI inilah yang diberikan amanah oleh lembaga agama untuk memberikan surat perkawinan, yang kemudian surat perkawinan ini dipakai untuk mendaftar ke lembaga kependudukan disebut dengan Dukcapil, ya, kependudukan dan catatan sipil. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya akta perkawinan. Nah, seperti itu prosedurnya menurut undang-undang, baik Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Jadi sebelum melaksanakan perkawinan maka akan diberi bimbingan. Bimbingan, mesti ada bimbingan. Makanya ini perlu, ya. Kita kayak di Kalsel ini belum punya, ya. Bahwa undang-undangnya sudah mengatur, sudah ada aturannya itu, bahwa kita wajib punya namanya rumah bina keluarga Sukinah. Nah, ini mestinya Departemen Agama memfasilitasi mengangkat orang yang ditugaskan di rumah bina keluarga Sukinah tersebut. Berarti di Kalimantan Selatan belum ada nih, Pak. Di Kalsel belum ada, saya dengar itu rumah bina itu. Ada ya, Pak, harusnya ya? ada. Itu kewajiban Menteri Kementerian Agama untuk menugaskan orang yang bekerja atau bertugas menjadi pembina di rumah bina keluarga Sukinah tersebut. Semoga di masa yang mendatang ya, kita mudah-mudahan, punya, ya, Pak, ya. Mudah-mudahan Kementerian Agama bisa lebih bisa memfasilitasi inilah, gitu ya. Karena undang-undang sudah mengisyaratkan itu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Nah, terkait perkawinan nih, Pak, dalam agama Hindu, kan biasanya itu ada syarat-syarat, ya, Pak, ya, untuk melakukan perkawinan. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan nih apa saja syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan itu, Pak? Baik. Ya, seperti yang sudah sampaikan tadi, syarat sebuah perkawinan itu ada namanya syarat fisik, ya. Ya, tentu secara fisik yang bersangkutan harus sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Untuk kawin itu tidak boleh orang sakit. Jangan orang sakit dinikahkan atau dikawinkan, ya. Sakit di sini artinya ya tentu sehat jasmani dan rohani, gitu ya. Nah, jangan orang gila dikawinkan, nah itu nggak boleh, itu ya. Harus orang yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian di samping batasan usia tadi, ya. Nah, usia tadi mengatur ya tadi, ya, minimal sekarang 19 tahun, ya. Nah, kalau kurang daripada 19 tahun itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Hukum, gitu ya. Harus mendapatkan izin, itu ya. Nah, kalau tidak, ya PHDI tidak, ya kalau ada yang memohon PHDI tidak boleh melarang, tidak boleh mengeluarkan tidak boleh melarang orang menikah, itu tidak boleh di PHDI, tidak boleh itu. Nah, tetapi kalau orang sudah di atas 20 tahun, nah itu tanpa izin orang tua itu boleh. Itu boleh, ya. Boleh melakukan pernikahan tanpa izin dari orang tua, ya, dari lembaga. Tetapi yang terjadi saat ini kan banyak pernikahan itu ada yang mungkin di bawah umur, ya, di bawah, anggaplah di bawah 16, gitu ya. Itu dia harus bawa surat dispensasi, ya, surat dispensasi dari Kementerian Hukum itu, bahwa mungkin karena beberapa alasan yang bersangkutan diizinkan menikah walaupun undang-undang melarangnya, harus ada surat dispensasinya. Ya, mungkin karena beberapa alasan, ya, saya nggak nyebutkan alasannya itu. Nah, yang jelas syarat-syarat yang lain samping usia tadi, kemudian kesiapan juga, ya, kesiapan fisik, ya. Kemudian tentu ada syarat administrasi lah, ya, seperti KTP, KK, kemudian yang terpenting juga ada surat keterangan suka sama suka. Nah, ada suka sama suka itu harus ada suratnya itu diberikan, ya, bahwa yang bersangkutan memang suka sama suka, gitu, maka berkenan melakukan perkawinan. Dan juga yang terpenting juga adalah pernikahan itu oleh undang-undang diatur harus memiliki satu agama yang sama. Nah, itu peraturan. Kalau Hindu, ya pasangannya harus Hindu, gitu ya. Karena
perkawinan atau pernikahan akan dianggap sah itu apabila sah menurut agama masing-masing, gitu ya. Apabila diizinkan atau dianggap sah oleh agama yang bersangkutan. Nah, kalau Hindu ya tentu berdasarkan aturan agama Hindu. Bagaimana aturan agama Hindu? Ya salah satunya adalah bahwa kedua mempelai itu harus beragama Hindu dulu, ya, baru bisa diupacarai atau dipuput melakukan perkawinan dengan cara Hindu, kan gitu. Nggak mungkin kita mengupacarai perkawinan agama Kristen tetapi orangnya agama Hindu tapi orangnya Kristen misalnya gitu, atau Islam dan sebagainya gitu ya. Nah, perkawinan dianggap sah oleh agama Hindu itu tentu ada yang namanya triuposaksi ya. Ada yang namanya Brahman saksi ya, saksi oleh para dewa, para Brahman, para leluhur, kemudian ada saksi dari masyarakat ya, pemerintah ya, lembaga keagamaan, dan juga ada saksi dari buta saksi. Ada banten yang dipakai untuk pesaksian itu gitu. Nah, saya rasa syarat formil itu seperti itu saja ya, tidak terlalu banyak gitu syaratnya ya. Yang penting intinya suka sama suka gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dengan matang ya Pak ya, iya, untuk perkawinan ini, baik itu dari berkasnya, dari fisiknya dan kesiapan mental dan sebagainya juga perlu diperhatikan. Iya betul, karena kan tahapan kehidupan sebagai gerahaste ya ini kan memang perlu, dan kalau bisa sekali seumur hidup kan gitu. Jangan nanti menikah atau kawin berkali-kali kan gitu. Kalau bisa sekali lah gitu ya. Walaupun diizinkan juga sih karena beberapa alasan gitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak. Nah, tadi juga ada menyinggung terkait tentang setelah memenuhi syarat-syarat maka boleh dilakukan perkawinan. Nah, dalam perkawinan itu kan pasti ada ritual-ritualnya seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk di umumnya itu seperti apa ritual perkawinan yang dilaksanakan dan apa makna dari ritual itu Pak? Ya, sebenarnya ritual perkawinan itu kan bersifat adat ya, adat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Hindu ya, ritual perkawinan itu setidak-tidaknya kita kalau ada sesajen yang dipakai itu minimal ada 4 jenis sesajen ya. Yang pertama namanya banten pejati. Banten satu, banten pejati sebagai saksi ya, saksi kepada para dewa ini ya. Kemudian satu lagi pejati untuk ngatur piuning kepada leluhur ya. Nah, kepada leluhur biar tahu leluhur juga ikut menyaksikan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya banten ayaban tumpeng lima ya. Banten ayaban itu ya semacam suguhan gitu ya. Semacam suguhan yang dipakai secara rohaniah. Dan yang keempat ya, itu ada banten prayaschita. Ya, prayaschita ini adalah banten pembersihan ya. Karena orang yang baru menikah itu memasuki jenjang kehidupan baru itu dibersihkan dulu ya, dibersihkan secara rohani. Siap nggak yang bersangkutan ini berumah tangga? Sel telurnya bagaimana? Ya, sel spermanya bagaimana? Itu secara dibersihkan secara rohaniah ya, kame bang kame petak ini ya istilahnya. Nah, ini dibersihkan sehingga kalau sudah siap, rahim siap, nah itu siap untuk dibuahi, dibersihkan secara spiritual ya. Nah, ritual-ritual yang lainnya bersifat adat aja. Ya mungkin kalau kamu lihat orang Bali kok nanti ada kayak memikul jualan gitu ya di Bali ya. Kemudian ada yang mencicipi sadrasa ya, 6 rasa tuh ya. Nah, itu ada ritual seperti itu dan masih berlaku juga untuk di Bali ya, yang maknanya bahwa ketika kita mempelai itu disuruh mencicipi rasa yang jumlahnya 6 itu ya, pahit, manis, sepet dan sebagainya ya, itu agar mereka sadar bahwa dalam sebuah pernikahan, jenjang berumah tangga, yang akan kita hadapi itu adalah semua rasa itu. Tidak bisa kita mengharapkan sebuah perkawinan manis doang yang kita rasa, nggak bisa, nonsen itu. Pasti selalu ada nanti
rasa pahitnya, terasa pahit ya berumah tangga, rasa sepetnya, rasa asinnya dan sebagainya. Nah, disebut dengan sadrasa. Itu ada ritualnya mencicipi sadrasa. Di samping juga ada nanti ritual mungkin berbeda ya dengan di Dayak, mungkin di Kalimantan. Tetapi pada intinya itu kita mengucapkan janji yang mungkin bisa dibilang trisemaya ya, trisemaya 3 janji itu berkaitan dengan atike ya, atike, nagate dan wartemane ya. Artinya atike itu masa lalu ya. Ketika seorang sudah memasuki jenjang perkawinan, lupakan sudah masa lalu, jangan diungkit-ungkit lagi masa lalu ya. Kemudian masa lalu itu kita pakai untuk menapaki kehidupan sekarang yang disebut dengan wartemane ya. Nah, kehidupan sekarang ini difokuskan untuk membina atau menyusun atau mewujudkan masa depan atau disebut dengan nagate ya, masa depan yang lebih baik. Nah, itulah trisemaya, atike, nagate, wartemane dan nagate ini perlu dicamkan, diaplikasikan dalam kehidupan itu. Ya, itulah sedikit mungkin ritual yang bisa kita maknai dalam pernikahan. Ya. Terima kasih atas penjelasannya Bapak, menarik sekali sampai sekarang pembahasannya sangat berguna karena menambah wawasan juga untuk saya karena untuk kan persiapan. karena kan saya bukan orang Bali juga, jadi setidaknya saya sedikit tahu. Dia orang Dayak ya. Orang Dayak Kalimantan Tengah. Nah, Dayak Kalimantan. Oke, baik. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu. TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali lagi dalam acara Siraman Rohani Hindu kali ini. Baik Pak, melanjutkan pembahasan yang tadi nih Pak. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai ritual perkawinan dan juga maknanya. Biasanya itu Pak, di perkawinan itu kan ada istilahnya pemberian mahar atau mas kawin nih Pak. Mahar atau mas kawin. Seperti itu. Nah, kalau di Hindu nih apakah ada kewajiban pemberian mahar atau mas kawin nih Pak di dalam pernikahan agama? Pemberian mahar atau mas kawin itu bukan sebuah kewajiban ya, tetapi itu sebagai tanggung jawab ya, sebagai tanda kehormatan. Ya, walaupun di Bali mungkin tidak umum ya dilakukan pemberian mahar itu ya, tetapi kalau di Kalimantan Selatan saya masih banyak menemukan keluarga-keluarga Hindu, khususnya orang Dayak itu memberikan mahar atau mas kawin itu. Nah, sebenarnya kalau dicari tentang apa yang dikenalkan dalam ajaran Hindu itu, mahar atau mas kawin itu sebenarnya pernikahan itu sendiri sebenarnya adalah bentuk daripada mahar, ya. Bentuk daripada mahar, bentuk daripada penghargaan yang diberikan kepada seseorang. Nah, itu kalau dilihat di India bahkan yang memberikan mahar itu kadang-kadang si perempuan. Wanitanya. Nah, di India ada seperti itu. Jadi mahar dalam atau mas kawin dalam pernikahan agama Hindu itu ada diperkenalkan, ada juga diajarkan tentang itu. Tetapi sekali lagi itu menjadi adat istiadat desa kalepatra sesuai dengan tempat, sesuai dengan kebiasaan, ya drestenya ya, seperti apa kebiasaan-kebiasaan di daerah tersebut, seperti itu. Berarti tergantung dari daerah setempat ya, tergantung daerah setempat dan itu boleh dan tidak wajib ya Pak? Iya, tidak wajib dan itu menjadi penghormatan kan, menjadi tanda kehormatan. Misalnya gini, saya melamar Dek Dea ya, kemudian orang tua saya memberikan mahar kepada Dek Dea. Itu orang tua itu punya kewajiban memberikan mahar. Nah, itu artinya
begitu hormatnya keluarga saya dengan keluarga Dedea, kemudian karena anaknya diambil, sepertinya adalah penggantinya. Dan bentuk maharnya itu tidak hanya uang, tidak hanya materi, bahkan konon dalam sejarah itu ada yang berupa hewan lembu, ya, hewan dikasih misalnya sapi atau lembu tadi ya, nah itu diberikan sebagai pengganti anak gadisnya tadi, itu untuk dipelihara oleh orang tua gadis tadi. Dan itu diharapkan bisa beranak pinak dan meningkatkan perekonomian akhirnya kan begitu. Jadi tidak diwajibkan, tidak ya, diwajibkan, Pak, ya, tapi ya, sebagai bentuk penghormatan. Dan itu bagus dilakukan ya. Tapi kalau bisa kalau bermahar jangan tinggi-tinggi lah. Nanti malah nggak ada yang mau nanti kalau maharnya terlalu tinggi. Dia nih mahal maharnya nih. Semampunya aja. Semampunya, gitu. Iya. Terkait perkawinan juga nih Pak, kan mungkin ada beberapa jenis-jenis perkawinan ya Pak dalam agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Oh ya, jenis-jenis perkawinan kalau kita mengacu kepada sastra agama ya, sastra Weda, kita ada mengenal 8 jenis perkawinan. Ada ya, 8 jenis perkawinan. Tetapi kembali lagi tentang konsep Atike Nagate Wartemane ya. Dulu mungkin ada jenis perkawinan yang ke-8 itu, tapi sekarang sudah tidak ada gitu ya. Tetapi yang paling umum ya, nah yang paling umum kalau saya berbicara konteks lokal Bali ya, karena ini umat kita mungkin banyak dari Bali ya, itu ada perkawinan yang namanya perkawinan ngerorod ya, ngerorod. Kemudian ada juga jenis perkawinan yang namanya padegelahang ya, perkawinan padegelahang. Ada juga perkawinan nyentane. Ya. Nah, dan yang terakhir itu ada perkawinan mempadik, ini yang ideal. Apa itu ngerorod? Ngerorod itu semacam kawin lari gitu. Ngerorod itu kawin lari. Itu memang diajarkan tuh. Artinya bukan diajarkan. Ada gitu. Seperti itu. Ketika seseorang sudah suka sama suka nih ya. Nah, kemudian orang tua tidak merestui ataupun ada sesuatu lain hal sehingga dia harus kabur dulu, kabur dulu gitu ya, ngerorot gitu ya, mungkin pindah tempat. Nah itu masih ya beberapa masih ada dilakukan di Bali ya gitu ya, ngerorot itu masih ada. Nah kemudian yang saya bilang mepadik ya, mepadik ini ya melamar ya. Jadi ada memang konsep pernikahan yang memang dilamar ya, perempuannya dilamar, orang tua mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan dengan baik-baik ya, kemudian mengatur pernikahan itu seperti apa pelaksanaannya, hari baiknya, siapa yang diundang dan sebagainya ya. Nah itu melalui proses jenis perkawinan yang disebut dengan mepadik tadi ya. Nah kemudian jenis perkawinan yang ketiga tadi nyentane ya. Nyentane itu artinya ketika misalnya Dedea nih, keluarga Dedea tidak punya saudara, tidak punya laki-laki. Bapakmu tidak punya anak laki-laki. Nah, berarti bapakmu ini kemudian mengambil laki-laki orang lain. Nah, itu disebut nyentane apabila kemudian hak warisnya itu didapatkan oleh laki-laki itu. Gitu. Dipindahkan ke ya, laki-laki jadi gitu ya, Pak? Yang bertindak sebagai laki-laki adalah pihak perempuan gitu. Hak dan kewajiban itu dilakukan oleh pihak perempuan. Ini keluarga mempelai laki-laki tinggal datang aja ke rumahmu, mewarisi punya harta bapakmu ya. Termasuk juga meneruskan kalau kami di Bali itu ya ada namanya pelinggih ya. Pura keluarga. Pura keluarganya itu disungsung oleh pihak laki-laki. Jadi diwariskan ke laki-laki itu ya, Pak? Yang milik perempuan tadi. Nah itu disebut dengan nyentane ya. Jadi ada perkawinan nyentane, keluarga yang tidak punya laki-laki mengambil puruse atau laki-laki ke menjadi puruse di tempatnya dia gitu ya. Nah itu yang terjadi di Bali ya. Tetapi kalau di India ya atau di konsep-konsep yang lain itu ada namanya 8 jenis perkawinan ya. Yang pertama itu namanya Brahma Wiwaha ya. Wiwaha itu artinya perkawinan ya. Nah, Brahma Wiwaha itu adalah ketika seorang wanita diberikan kepada pria yang ahli Weda. Nah, ini misalnya nih ya,
saya ahli weda nih, walaupun saya bukan ahli weda ya. Misalnya nih saya ahli weda. Kemudian bapakmu itu menyerahkan anakmu, menyerahkan kamu ya kepada saya. Pak, karena bapak ahli weda memberikan pencerahan yang luar biasa gitu mungkin ya, saya serahkan anak saya sebagai istri bapak. Nah, ini disebut dengan Brahma Wiwaha. Ya. Wanita diserahkan kepada orang yang ahli weda. Yang kedua ada jenis perkawinan ya yang namanya Daiwa Wiwaha. Ya. Nah, seorang wanita ini diserahkan kepada orang tuanya karena ada pendeta atau pendeta yang melakukan ritual keagamaan di tempat bapakmu gitu ya. Nah, bapakmu melakukan ritual keagamaan, kemudian saya sebagai pemimpinnya ya, pemimpin ritual itu, kemudian sebagai imbalan jasa saya melakukan ritual itu, saya diberikan kamu. Nah, itu zaman dulu mungkin ada ya. Memang ada disebutkan di kitab sastra seperti itu ya. Nah, itu namanya Daiwa Wiwaha. Wanita yang dihadiahkan oleh orang tua perempuan itu sebagai boleh dibilang hadiah karena telah melakukan ritual apapun, ritual keagamaan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Arsa Wiwaha. Arsa Wiwaha itu adalah perkawinan yang memang kehendak suka sama suka. Saya suka sama dia suka sama saya. Nah, itu melakukan perkawinan, nah itu perkawinan suka sama suka, itu disebut Arsa Wiwaha. Nah, ini yang ideal. Ya, ini yang ideal dan tetap ada campur tangan orang tua di situ. Nah, itu ya. Yang keempat itu namanya Prajapatya Wiwaha. Prajapatya Wiwaha itu ayah memberikan putrinya kepada mempelai pria ya, setelah memberikan nasihat kepada calon mempelai. Setelah itu mereka memberikan penghormatan kepada mempelai pria itu. Maksudnya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, maharnya diberikan oleh orang tua adik dia gitu. Ya, adik dia menikah dengan saya. Orang tua adik dia memberikan nasihat kepada saya tentang tolong jaga anak saya, tolong diginian, tolong keharmonisan jaga dan sebagainya ya. Kemudian kamu diberikan ke saya, bapakmu memberikan mahar ke saya, diberinya duit gitu. Apa duitkah atau apakah maharnya gitu ya. Nah, itu disebut dengan Prajapatya Wiwaha. Nah, itu mungkin di India umum ya. Tapi di kita kayaknya nggak ada. Nah, yang kelima ya itu namanya Asuri Wiwaha. Nah, ini kebalikan daripada Prajapatya Wiwaha. Kalau Asuri Wiwaha, prianya yang memberikan harta, memberikan mas kawin, ya, memberikan harta ataupun mahar ya kepada wanita dengan permintaan ya sesuai dengan permintaan wanitanya. Ini wanita meminta ini ya. Ya, boleh dibilang kasarnya dibeli. Beli saya dengan harga 35 juta. Dan harus dipenuhi gitu harus ya, Pak? dipenuhi. Ini wajib dipenuhi. Nah, itu perkawinan jenis itu disebut dengan Asuri Wiwaha. Ya. Nah, kemudian yang ke-6 ya, ada namanya Gandarwa Wiwaha. Ini Gandarwa Wiwaha ini cinta sama cinta ya, antara pasang ini. Tetapi dia tidak melibatkan campur tangan orang tua. Ini nggak boleh. Ya, tanda petik memang nggak boleh seperti itu ya. Sebenarnya pernikahan itu kan menggabungkan dua keluarga juga. Gitu ya. Jadi kalau walaupun cinta sama cinta, tetapi orang tuanya tidak tahu menau, tidak dilibatkan. Nah, memang ada jenis perkawinan seperti itu dan diistilahkan dengan Gandarwa Wiwaha. Ya. Kemudian yang ke-7 ya ada namanya Raksasa Wiwaha. Ya. Raksasa Wiwaha ini adalah perkawinan semacam apa ya, Rahwana dengan Sita. Itu perkawinan apa enggak, saya kurang tahu ya. Nah, ini pemaksaan ya. Pemaksaan, saya suka dengan dia, saya paksa kamu ya, salah bola lari dan sebagainya. Nah, kalau ada pemaksaan si pria dengan pihak wanita ya, wanitanya nggak suka, nggak cinta, wanitanya sudah punya pacar gitu ya, terus sudah punya suami gitu ya. Nah, itu terjadi perkawinan itu jenis perkawinan disebut dengan Raksasa Wiwaha. Nah, dan yang terakhir yang sangat dikutuk dan dilarang ini ya, itu namanya adalah
Paisace Wiwaha. Ya, Paisace Wiwaha itu adalah perkawinan di mana seorang pria melakukan perkawinan dengan terlebih dahulu mungkin pihak wanita diberi obat-obatan supaya tidak sadar. Wah, Ya. bahaya. Diperkosa dan sebagainya. Nah ini Tidak boleh. ini Paisace Wiwaha dan ini dilarang. Jadi, Ya. Termasuk juga beberapa 4 perkawinan yang terakhir yang saya sebutkan tadi sepertinya dilarang juga Nggih. gitu ya, dilarang. Dan memang tidak ada sampai sekarang ya. Nggih. Dan itu dulu mungkin ada gitu, tapi Nggih. sekarang tidak ada. Nah, Paisace Wiwaha tadi ya dilarang ya. Misalnya ini perempuannya dibikin mabuk dulu nih, Nggih. dibikin mabuk kemudian baru dikawinin gitu atau diperkosa gitu. Nah itu dilarang. Nggih. Tapi ada diperkenalkan, mungkin ada kasusnya ada Nggih. ya mungkin gitu. Mungkin dulunya pernah Ya ada gitu seperti ya. Nah Pak, itu namanya Paisace Wiwaha ya. Nggih. Tindakan pria itu diam-diam memperkosa gadis mungkin saat tidur ya, saat mabuk. Nggih. Itu nggak boleh. Nggih. Ya, itu jenis-jenisnya. Nggih, jadi banyak sekali ya ternyata jenis-jenisnya Ya. di India maupun di Indonesia gitu ya Pak. Ya, betul sekali ya. Kemudian Pak, kan ada juga sekarang tuh istilahnya poligami dan poliandri. Nah, bagaimana nih Hindu memandang tentang poligami dan poliandri? Ya, poligami berarti laki-laki yang mempunyai lebih daripada Satu. satu wanita, Iya. satu istri ya. Poliandri sebaliknya wanita Wanita. yang punya Lebih dari satu. dari satu laki-laki ya. Poligami dalam Hindu diizinkan ya, dibolehkan. Dibolehkan. Ya, dibolehkan dalam Hindu. Ya. Karena kasusnya memang ada ya. Nggih. Misalnya orang berpoligami karena apa? Ya. Mungkin Nggih. ketika membina rumah tangga tidak didapatkan kebahagiaan. Oke. Ya. Apa kebahagiaannya? Mungkin ukuran kebahagiaan seorang mempelai laki-laki adalah mendapatkan keturunan misalnya. Ya. Tetapi mempelai wanitanya ini atau istrinya ini tidak bisa memberikan keturunan. Nggih. Nah, itu boleh dilakukan poligami. Ya. Atau juga mungkin setelah melakukan perkawinan tiba-tiba istrinya ini mengalami cacat Nggih. fisik dan sebagainya. Cacat fisik ataupun cacat mental sakit gitu ya. Nggih. Sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Nggih. Nah, ini poligami diizinkan. Diizinkan. Diperbolehkan ya. Tentunya poligami ini atas dasar dapat izin dari istri kan gitu Nggih. ya. Istrinya mengizinkan nggak? Nggih. Bisa nggak nafkahi dua gitu kan? Nggih. Itu kan Sanggup tantangannya. tidak gitu. Sanggup enggak dari segi materi gitu kan. Nggih. Nah, jadi konsep poligami itu memang ada ya, ada dan diperbolehkan Nggih. ya. Kalau mampu, kalau bisa ya. Tapi ya kalau nggak mampu, kalau nggak sanggup berbagi kasih ya cukup satu aja lah. Cukup satu aja Pak ya. Gitu ya. Nggih. Nah, kemudian konsep poliandri ya, Nggih. poliandri atau seorang istri memiliki Lebih banyak dari satu. lebih dari suatu suami. Ada kok Pak kasusnya Dewi Sita dan Nggih. itu boleh nggak? Kalau poliandri tidak boleh, Tidak boleh. tidak boleh. Apa yang terjadi pada Sita ya? Apa namanya Dewi Kunti ya sorry ya. Nggih, Drupadi. Drupadi sorry Nggih, ya Drupadi. Drupadi. Kok saya larinya ke Sita. Drupadi ya, Drupadi yang kawin dengan 5 Panca Pandawa itu ya. Itu sebenarnya memang Drupadi ini kan satu fisik ya, satu Nggih. fisik tetapi 5 pasang suaminya ini atau ada 5 orang suaminya ini adalah konsep ideal seorang manusia, Nggih. seorang laki-laki. Ya, seorang sebenarnya satu kepribadian yang berbeda-beda. Nggih. Ya. Arjuna kuat, Nggih. Nakula misalnya dia Bima kuat gitu kan, Nggih. Bima Arjuna ganteng ya. Nggih. Kemudian jujur si Nakula ya. Kemudian semua 5 karakter ini rupanya berada dalam fisik yang Berbeda. berbeda-beda. Nah, dalam Hindu itu kiasannya adalah bahwa seorang mempelai laki-laki hendaklah memiliki 5 karakter seperti yang dimiliki oleh Panca Pandawa itu Nggih. untuk bisa menikahi satu karakter sempurna Nggih. seperti yang ada pada
Drupadi. Nggih. Nah, itu Berarti hanya sebagai gambaran sebagai ya, Pak, ya? gambaran. Ya, jadi kalau poliandri itu Tidak boleh. dilarang. Tapi kalau poligami Poligami boleh. ya boleh Asalkan dengan beberapa ketentuan, nggih. beberapa alasan yang logis. Nggih. Nggih, baik. Terima kasih atas penjelasan tentang poligami dan poliandri, Pak. Nah, Iya. berbicara mengenai perkawinan atau pernikahan nih, Pak, kan pasti suami istri ya, pasangan itu punya hak dan kewajiban Hak dan sebagai kewajiban. suami dan istri. Nah, menurut Hindu, apa hak dan kewajiban bagi pasangan yang telah menikah? Ya, seorang suami itu adalah dewa bagi seorang istri. Nggih. Ya. Jadi dia harus melayani suaminya, ya, melayani suaminya, apapun itu ya harus dilayani suaminya. Ya. Kemudian sebagai seorang suami, ya, suami harus memberikan nafkah kepada istrinya. Nggih. Itu wajib itu ya. Nggih. Jangan sampai ada suami yang justru dinafkahi oleh istrinya. Nah, itu Nggih. terbalik. Terbalik. Nah, mestinya ya istri melayani suami dari segi kebutuhan fisik maupun spiritualnya, ya. Nggih. Kemudian suami menafkahi, ya, Nggih. menafkahi istrinya. Dan bagi pasangan suami istri yang sudah berumah tangga ini, ya, Nggih. dua orang insan yang sudah berumah tangga ini wajib untuk meneruskan adat dan tradisinya. Nggih. Kalau suami orang Bali, ya, itu wajib misalnya mekramu adat, ikut masuk ke duku, ikut jadi kelompok di sebuah kerukunan keluarga Nggih. Hindu, ya. Kemudian juga ikut membanjar dan sebagainya, ya. Termasuk juga melakukan ritual-ritual keagamaan itu yang menjadi kewajiban istri tadi, ya. Nggih. Istri wajib melakukan ritual keagamaan dan didukung oleh suami. Ya, pada intinya harus timbal balik lah. Nggih, jadi harus paham nih antara hak yang harus didapat dan juga kewajiban yang harus jalani. Ya, harus dilakukan. balance. Ya, harus balance lah Jangan ya. hanya menuntut Nggih. haknya doang, kewajiban tidak dilaksanakan, gitu kan. Nggih. Misalnya kamu menuntut, ayo dong kasih duit, saya mau beli skincare nih. Nggih. Haknya doang kamu tuntut, tapi kewajibanmu menjalankan enggak, gitu ya. Nggih. Kamu layani enggak suamimu? Nggih. Kamu masakin enggak suamimu? Nah, itu harus balance, ya. Nggih, nggih. Terima kasih, sangat menarik, makin menarik nih pembahasan kita ya tentang perkawinan dalam agama Hindu ini. Namun kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Hindu. Nah, tadi Pak, kita sudah banyak membahas tentang pernikahan, tentang hak dan kewajiban, tentang poligami dan poliandri. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, sebenarnya apa sih tujuan pernikahan dalam agama Hindu itu Pak? Ya, sebenarnya kalau berbicara tujuan pernikahan itu tidak spesifik kayak dalam agama Hindu, ya. Undang-undang perkawinan itu, undang-undang pernikahan sudah mengisyaratkan, ya, bahwa sepasang suami istri yang berumah tangga itu memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini membentuk keluarga yang harmonis, kalau di Hindu itu disebut dengan keluarga yang sukinah. Ya. Ada ukuran-ukuran keluarga sukinah. Keluarga sukinah itu bukan berarti keluarga yang tidak pernah, pasangan yang tidak pernah berkelahi, pasangan yang tidak pernah berdebat, bukan gitu, ya. Memang dalam satu kehidupan kan pasti ada pahit manisnya, ya. Sukinah itu menjadi tujuan daripada pasangan yang berumah tangga. Nah, bahagia, ukuran kebahagiaan itu kadang-kadang bukan hanya dinilai dari harta. Ya, setelah membina rumah tangga mungkin kita punya banyak harta, ya. Tetapi di satu sisi
mempunyai keturunan juga suatu yang penting, gitu ya. Nah, setelah punya keturunan, ada juga yang orang keturunan punya tetapi hartanya masih minim-minim, cukup-cukup doang, tidak berlebih gitu. Nah, jadi di samping punya harta ya juga punya keturunan, itu menjadi tujuan. Nah, punya keturunan ini menjadi hal yang penting. Ada sebuah legenda ya yang diceritakan dalam kitab Adiparwa. Ya. Kitab Adiparwa itu ada seorang tokoh dalam kitab itu yang namanya Jarod Karu. Jarod Karu ini seorang yang tidak menikah, seorang yang brahmacari, ya. Seorang brahmacari itu artinya dia tidak menikah sepanjang hidupnya. Ya, dia orang suci, dia orang yang baik, dia orang yang banyak berbuat kebaikan lah pada intinya. Karena kemampuannya itu dia Jarod Karu dalam diceritakan ya, diriwayatkan dalam Adiparwa ya. Ini Adiparwa ini ada sastra agama juga. Ya. Itu dia bisa berjalan-jalan ke surga, ya. Juga bisa berjalan-jalan ke neraka. Nah, suatu hari karena itu dia pergi ke neraka. Ya. Di neraka itu dia melihat menemukan seorang roh ya yang sedang dihukum. Ya. Rupanya di neraka ini roh itu tidak bisa mengenali ya, atau orang itu tidak mengenali ini rohnya siapa, itu nggak bisa dikenali ya. Yang penting dia Jarod Karu itu melihat roh itu, kemudian ditanya, sang roh, kenapa kamu ada di neraka ini, gitulah bahasa kita ya. Kenapa kamu di neraka ini gitu ya. Lalu diceritakanlah kata sang roh yang dihukum di neraka itu, karena anak saya tidak melakukan perkawinan di dunia. Atau boleh singkatnya, saya tidak punya cucu dari anak saya. Nah gitu ya, tidak punya cucu katanya gitu. Lalu Jarod Karu ini tanya, siapa putra Anda yang tidak menikah itu? Ya. Lalu dijawab, namanya Jarod Karu. Oh, itu saya sendiri gitu bilangnya. Itu saya sendiri itu. Karena dia melihat bahwa ayahnya tersiksa di neraka itu ya, gara-gara dia tidak menikah, akhirnya dia bersumpah, kalau memang begitu, saya ingin membahagiakan Bapak. Saya ingin membebaskan Bapak dari neraka dan saya akan menikah. Syaratnya adalah saya akan menikah dengan orang yang bernama sama dengan saya. Itu kata Jarod Karu. Akhirnya dia kembali ke dunia. Di mana cari orang yang bernama Jarod Karu? Ya. Akhirnya diriwayatkan dalam Adiparwa tersebut, Jarod Karu bertemu dengan seekor naga. Naga itu namanya adalah Jarod Karu. Akhirnya Jarod Karu menikah dengan naga itu. Nah, di sini timbul ada sebuah makna bahwa pernikahan itu hendaknya dilakukan dengan sesama orang yang selepel gitu ya, selepel. Dalam artian Jarod Karu dia mencari orang yang sama namanya dengan dia. Gitu. Artinya level secara ekonominya lah sama gitu ya. Dan yang kedua memiliki kepribadian yang baik juga tentunya diharapkan ya. Nah, di sini kita bisa mengambil makna bahwa oh ternyata seorang kakek itu akan dihukum kalau tidak bisa mempunyai keturunan gitu ya. Putranya tidak bisa memberikan keturunan. Dan bahkan di sebuah kitab niti sastra itu disebutkan bahwa orang yang bisa membuat 100 sumur, satu buah sumur kalah utamanya dengan orang yang membuat 100 sumur. Ya. Orang yang bisa membuat 100 sumur lebih atau kalah utamanya dibandingkan dengan orang yang membuat satu buah waduk atau danau. Dan orang yang bisa membuat satu waduk atau 100 waduk ya, itu kalah keutamaannya dibandingkan dengan orang yang bisa melaksanakan satu kali yadnya. Ya.
Dan apa yang mengalahkan orang yang bisa membuat 100 kali yadnya? Ya. Yang bisa mengalahkan orang yang membuat 100 kali yadnya adalah dengan melahirkan putra yang suputra. Ya. Apa itu putra yang suputra? Putra yang menjadi kebanggaan orang tua. Ya. Putra yang menjadi kebanggaan orang tua. Putra yang baik, yang mengenal Weda, mengerti akan Dharma, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, itulah betapa pentingnya bagi seseorang untuk menikah. Kan kelihatan gitu ya? Artinya begini, kalau kita tidak menikah, bahkan disebutkan ya, dia tidak bisa melaksanakan iadnya yang sempurna. Ya. Kalau dengan melahirkan satu orang putra yang suputra, bisa kita melakukan kalah utamanya dengan melakukan 100 kali yadnya. Ya. Bayangkan kita dalam hidup berapa kali sih melakukan yadnya? Ya mungkin potong gigi yadnya, ya waktu dalam kandungan yadnya kita juga, fitri yadnya. Tapi 100 kali loh yadnya ini bisa kita lampaui ketika kita melahirkan satu orang putra yang suputra. Nah, jadi sehubungan dengan itu kembali akan saya tegaskan bahwa tujuan orang berumah tangga di samping untuk tadi ya mendapatkan harta ya, membina rumah tangga yang harmonis, tentunya adalah memiliki putra yang suputra. Putra yang suputra itu bukan berarti laki-laki ya. Putra itu artinya anak, bukan anak laki-laki ya, tapi anak secara keseluruhan ya. Boleh perempuan, boleh laki-laki ya, selama anaknya ini baik, anak ini berbakti, memegang teguh ajaran agama, ya, berguna bagi negara. Nah, inilah yang disebut dengan putra yang suputra. Nah, kalau dia menjadi putra yang suputra, jadilah orang seperti kriteria tadi. Nah, maka leluhurnya akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Sangat luar biasa sekali penjelasan mengenai tujuan dari pernikahan ini ya Pak ya. Nah, dan juga Pak yang ingin saya tanyakan nih, kan ada biasanya orang itu menentukan perkawinan atau pernikahan tuh, misalkan tidak boleh menikah di hari ini, di saat ini, seperti itu Pak. Nah, kalau menurut Hindu sendiri, apakah Hindu itu memiliki ketentuan dalam menentukan hari baik untuk melaksanakan ritual pernikahan, dan apakah juga ada seperti ketentuan pasangan yang dianggap cocok nih Pak? Nah, ini bicara primbon ini. Ya, memang ya kalau kita Hindu itu sangat kental dengan itu. Ya. Di Hindu diajarkan banyak hal kapan seseorang boleh menikah, ya. Kapan seseorang dilarang untuk melakukan ritual perkawinan ya. Salah satu yang menjadi pantangan dalam melakukan ritual perkawinan kalau Hindu di Bali ya, itu namanya hari 35 hari setelah hari raya Galungan. Ya. Jadi batasnya 35 hari setelah hari raya Galungan ya. Itu tidak boleh itu melakukan ritual pernikahan yang disebut dengan uncal balung. Uncal balung. Nah, itu dilarang. Kenapa? Karena ketika sebuah rumah tangga dibangun di antara Galungan sampai 35 hari setelah itu rumah tangganya akan goyah, tidak punya pondasi yang kuat. Ya. Uncal balung itu artinya tulangnya lepas. Gitu. Bayangkan bagaimana sosok manusia tanpa tulang. Dia akan tidak bisa berdiri. Nah, itulah diibaratkan bahwa jangan sampai melakukan pernikahan atau perkawinan ya 35 hari setelah hari Galungan. Nah, itu tradisi Bali ya. Mungkin kalau di Kalimantan Selatan itu mungkin agak berbeda mungkin ya. Nah, dalam yang perlu dihindari juga itu adalah wuku rangde 3 namanya ya. Wuku rangde 3 itu salah satunya yaitu wuku itu ada perhitungan. Mungkin kalau kita bicara tentang wuku di sini terlalu panjang waktunya mungkin tidak ya. Itu rangde 3 dihindari, uncal balung juga dihindari. Juga kalau bicara ingkel itu dihindari juga ingkel wong. Ya, itu dalam astronomi Hindu itu ada ingkel. Namanya ingkel wong itu dihindari, jangan sampai melakukan pernikahan saat ingkel wong gitu ya.
Dan yang kalau yang direkomendasikan ya, rekomendasinya itu hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, tetapi masih ada syarat-syarat yang lain yang perlu diperhatikan lagi. Ya, termasuk juga dihindari adalah pasah. Ya. Pasah beteng kajang itu dalam agama Hindu kan ada perhitungan pasah beteng kajang. Pasah ini usaha dihindari. Nah, itu. Jadi masih banyak persyaratan hari baik yang lain yang perlu dipikirkan. Karena itulah sebelum melakukan perkawinan atau pernikahan biasanya kedua mempelai harus berkonsultasi dengan orang yang mengerti tentang hari baik dan hari buruk dalam melakukan perkawinan. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya nih mengenai pernikahan dalam agama Hindu ini. Mungkin terakhir nih Pak, sekaligus menyimpulkan siraman rohani pada hari ini. Bagaimana pernikahan dalam agama Hindu itu supaya menjadi contoh bagi masyarakat modern membangun rumah tangga yang harmonis dan berbahagia itu Pak. Baik, ya mungkin sebagai kesimpulan ya bahwa rumah tangga harus dibina dengan persiapan. Seorang calon mempelai laki-laki harus memiliki beberapa kriteria persyaratan ya. Yang pertama mungkin saya bilang weruh ring wede ya. Calon mempelai laki-laki harus mengenal weda. Weruh artinya tahu dengan weda. Weda di sini bukan hanya kitab suci Hindu, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang lain juga harus dipahami. Pengetahuan bagaimana bertani, bercocok tanam, misalnya dan sebagainya. Nah itu yang kedua bakti ring dewa. Ya, seorang keluarga ya mestinya mempunyai bakti kepada para dewa, para luhur dan sebagainya. Yang ketiga tarno lupeng pitra puja, ya tarno lupeng pitra puja. Itu artinya bahwa seseorang mempelai laki-laki itu perempuan ya yang ingin berumah tangga jangan sampai lupa untuk memuja kepada leluhur, ya harus senantiasa memuja dan bakti kepada leluhur. Nah yang keempat masih tesire ri suwe gotro kabeh. Masih tesire ri suwe gotro kabeh. Itu artinya bahwa seorang wanita, orang yang berumah tangga harus rukun, meswe gotro rukun dengan semua orang, baik di lingkungannya maupun di negara itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak penjelasan yang sangat-sangat berguna untuk kami generasi muda ini. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun berada, demikianlah acara siraman rohani pada hari ini dengan tema pernikahan dalam agama Hindu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat memberikan kita pencerahan, menambah wawasan dan memperkuat keyakinan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran Dharma. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Ida Sang Yang Widewasa melimpahkan anugerahnya kepada kita. Akhir kata kami tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.